Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sebagian suara rakyat. Kali ini kita akan berbincang tentang Mahfud MD versus DPR. Mungkin agak terlambat, tapi coba kita bahas. Bahwa Mahfud MD versus DPR ini, ya sudah. Mahfud menang banyak menurut Rocky Gerung, bahwa Mahfud membantai anggota DPR. Mahfud membantai anggota DPR sampai anggota DPR dibilang Markus, sampai Benika Harman menahan tangis karena tidak sanggup dibilang sebagai Markus. Tapi ya anehnya Pak Mahfud dikejar siapa, tidak berani buka, malah bilang DPR periode yang lalu. Bingung kita coba melihat itu, bingung apa sebenarnya, apa tidak bisa lebih apa ya, alasannya itu ya lebih baik gitu, lebih benar gitu ya, daripada yang ngomong begitu. Bahwa memang ya tidak dipungkiri apa yang dilakukan Pak Mahfud itu sangat mulia. Dia coba membuka tabir tentang ada penyalahgunaan, ada tindakan pencucian uang berdasarkan hasil analisa dari PPATK, dana sebesar 349 triliun yang berdasarkan uraian yang cukup bagus dari mantan Ketua PPATK pertama tahun 2004, yaitu Pak Yunus Husin. Bisa-bisa dana itu sebenarnya tidak sampai 349 triliun. Dana itu adalah dana masuk keluar. Mungkin tidak sampai. Dan saya meyakini kok bahwa kalau dalam hitungan ini, hitungan Ibu Sri Mulyani malah yang benar daripada hitungan atau analisa dari PPATK yang coba diagung-agungkan oleh Pak Mahfud itu. Kita semua menyetujui, kita tidak coba membalikkan keadaan bahwa yang harus menjadi bersalah di sini adalah Pak Mahfud. Tetapi kalau menurut kami sebagian rakyat ini, saya melihat ada yang mencari panggung di sini, panggung besar yang coba dicari sama Pak Mahfud. Saya meyakini itu, dan Pak Mahfud dapat panggung itu. Pak Mahfud dapat panggung itu. Panggung yang cukup besar, panggung yang bisa mengantarkan Pak Mahfud mendapat elektabilitas minimal jadi menteri lagi, siapapun menjadi pemenangnya, atau naik satu tingkat menjadi wakil presiden. Dan kalau elektabilitas dari panggung ini dia dapat sangat tinggi, dia bisa jadi presiden. Saya tanda petik melihat itu, bahwa mereka sebenarnya bisalah berkoordinasi. Ibu Sri sebagai Menteri Keuangan adalah anggota juga dari komite. PPATK sekretaris, Pak Mahfud ketua. Seharusnya berdasarkan apa yang banyak menyebutkan, ini barang gampang. Tinggal dibawa ke presiden, didiskusikan, presiden suruh seperti apa, dikaji lebih baik, lebih dalam lagi, atau dibawa ke aparat hukum. Itu dilihat, dia tidak perlu ada bombardir ini. Nah, ada
statement liar dari sebagian suara rakyat. Jangan-jangan Pak Mahfud sudah dengar bahwa dia mau diresafel dalam agenda reshuffle kabinet yang akan dilaksanakan oleh Pak Jokowi dalam bulan-bulan ini atau setelah Lebaran, setelah Ramadan ini selesai. Nah, Pak Mahfud mau mencoba melakukan bargaining dengan mengeluarkan data ini. Nah, data ini di dalam 349 triliun itu yang paling banyak dan paling besar itu ada di Kementerian Keuangan, ada di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Dirjen Pajak dan Bea Cukai ini adalah pintu masuk investor Indonesia, pintu masuk investor dari luar ke Indonesia. Dan menurut Pak Yusril Isra Mahendra bahwa ini sangat merugikan Indonesia. Nah, merangkai lagi apa yang disebutkan oleh Pak Johan Budi di dalam rapat dengan pendapat dengan Pak Mahfud itu, bahwa Pak Jokowi tidak suka dengan menteri-menteri yang bertengkar-bertengkar di luar. Ya mudah-mudahan Pak Mahfud tidak kena dalam agenda itu. Tetapi Pak Jokowi paling tidak suka kejadian seperti itu. Nah, apakah ini sinyal-sinyal bahwa Pak Mahfud melakukan ini untuk mempertahankan agar dia tidak diresafel? Dia mempunyai bargaining, tetapi bargaining ini tidak didengar, makanya dia ungkapkan. Begitu, makanya dia ungkapkan. Ini liar, pendapat liar keluarnya ke sana. Pendapat liar bahwa ini hanya soal reshuffle aja. Karena secara logika, apa yang dikatakan oleh DPR bahwa Pak Mahfud itu salah mengeluarkan, memang salah. Memang salah. Cari pakar hukum untuk, tetapi netizen, siapa bisa lawan netizen? Kalau netizen sudah bilang dewa benar, mau apa? Pasti benar. Ya itu juga sebagian suara rakyat juga, netizen itu. Ya kami sebagian suara rakyat juga yang coba melihat dari sisi yang lain gitu. Bahwa ini urusan panggung aja, bukan urusan apa-apa yang terlalu muluk-muluk. Ini hanya urusan panggung. Murni ini panggung. Panggung Pak Mahfud yang coba dijadikan panggung oleh anggota DPR juga. Walaupun akhirnya jadi gontok-gontokan. Pak Arteria Dahlan, Benika Harman, ada Saharoni, ada Pak Suding, ada macam-macam, banyak termasuk akhirnya Pak Johan Budi juga lumayan mendapat panggung dengan statement-statement dia terhadap Pak Mahfud MD itu. Ini murni panggung. Jadi ya oke lah Pak Mahfud seperti petentang-petenteng mau nantang. Tetapi Pak Mahfud juga harus ingat, Pak Mahfud juga mantan DPR kok. Pak Mahfud juga dulu mau cecar pemerintah juga ngeri juga. Nah sekarang Pak Mahfud jadi pemerintah, jadi eksekutif. Ya dihantam sama legislatif. Itu orang biasa. Kau yang melaksanakan pemerintahan, DPR pengawasnya ya apa yang dilakukan mengeluarkan statement itu salah. Itu menyebarkan rahasia negara karena dia sudah menyebut nama Kementerian Keuangan sampai ke yang lebih kecil lagi ada dirjennya. Itu sudah salah. Mungkin bisa dikaji, ini lebih sama orang yang pakar-pakar hukum. Kalau kita kelas rakyat seperti ini, kita hanya mengatakan kurang lebih seperti itu saja. Bahwa saya melihat Pak Mahfud sangat menikmati bagaimana panggung dia waktu membuka kasus Verdi Sambo itu.
Dia sangat diagung-agungkan. Dia mau mendapatkan lagi keagungan-keagungan dan membuka di 359 untuk korupsi ini. Walaupun akhirnya dibantah juga, ini bukan korupsi, ini adalah tindakan pencucian uang. Ya, tindakan pencucian uang, datanya hasil analisa, ya bukan di publik ini, dibawa datanya itu ke aparat hukum yang lebih mengetahui untuk melakukan penyelidikan, dan apabila ada calon tersangka, ada bukti kuat, dinaikkan menjadi penyidikan. Begitu. Jadi kesimpulan dari bincang-bincang ini, suara sebagian rakyat mengatakan bahwa terima kasih untuk Pak Mahfud yang telah membuka hal ini, walaupun secara aturan Pak Mahfud menantangnya karena mencoba menegakkan aturan dengan melanggar aturan. Tetapi terima kasih juga DPR yang coba membuka ini seluas-luasnya ke publik agar kami juga bisa tahu bahwa akhirnya kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya ada panggung di sini yang lagi dipakai Pak Mahfud untuk menari. Kalau tidak setuju silakan komen, kalau setuju silakan komen, like, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.